Hai CEO tercinta dan teman-teman hamsterku. Hari ini kita akan menjelajahi wilayah yang sangat kontroversial. Pernahkah terpikir bahwa memiliki rumah mungkin bukanlah impian yang tepat? Dan sebaliknya, impianmu seharusnya mencapai pendapatan $500.000 yang ajaib itu? Tetaplah bersama kami karena kamu pasti tidak mau melewatkan kearifan hamster ini. Aku tahu kita semua bermimpi memiliki rumah yang nyaman untuk kita sendiri. Tapi bagaimana jika aku katakan, mungkin saja membeli rumah bukanlah pilihan terbaik? Ya begitulah. Kenapa harus menghabiskan tabungan seumur hidupmu demi sesuatu seperti kandang ukuran manusia jika kamu bisa menginvestasikannya dalam sesuatu yang jauh lebih cerdas? Tetaplah bersamaku karena aku akan memutar roda ini ke arah yang benar-benar baru dengan video berikut. Dan pada akhirnya, kamu mungkin akan bertepuk tangan dengan hamster kecil ini karena sudah sangat cerdas. Ini akan sangat kontroversial. Kurasa memiliki rumah bukanlah impian besar. Coba jelaskan, kamu seharusnya memiliki rumah setelah melakukan segalanya. Setelah kamu menginvestasikan uangmu, setelah uang itu bekerja untukmu, baru mungkin kamu bisa membeli rumah. Daripada menaruh 100.000, 200.000 pada uang muka untuk rumah, tidakkah sebaiknya kamu menyewa tempat dan menginvestasikan uang tersebut? Ya, kamu harus membandingkan hasilnya. Kita bisa menjadi teman dekat. Lihat dirimu menyindir soal impian besar. Tapi kurasa kamu benar, sis. Siapa yang ingin menghabiskan semua tabungannya demi sebuah rumah? Prioritas, teman-teman. Dan bicara soal menjadi teman, kalau kamu menawarkan lebih banyak suguhan dengan minim usaha, kita sudah menjadi sahabat selamanya. Kamu pikir hidup sudah nikmat sekarang? Tunggu sampai kamu mengejar $500 juta tanpa perlu bola hamster. Dan percayalah, segalanya berubah begitu kamu mencapainya. Kecuali mungkin obsesiku terhadap camilan, itulah yang abadi. Lupakan mobil mewah dan Cybertruck. Begitu kamu mencapai angka ajaib itu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan semua barang mencolok itu. Kenapa? Mari kita cari tahu. Aku berpikir kita harus berlari dan bergegas untuk mencapai $500.000 pertama kita. Karena begitu sampai di sana, rasanya seperti kehidupan secara materi berubah. Dan jauh lebih baik setelah kita mencapai pendapatan $500.000 itu. Setelah itu, rasanya kamu tidak benar-benar membutuhkan Cybertruck. Aku akan menikmati penderitaan. Ya, atau menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuatmu bahagia adalah penderitaan yang produktif. Dan karena itu, kamu hanya ingin menjalani waktu paling banyak untuk penderitaanmu karena kamu akan mengalaminya apapun yang terjadi. Benar kan? Mau membeli taco? Wah, ada yang sedang merasa ambisius. Jika kamu berpikir hidup menjadi lebih mudah ketika mencapai $500.000 pertamamu, aku punya spoiler. Setelah kamu menyelesaikan lomba dan mencapai angka ajaib itu, kamu tidak akan menginginkan Cybertruck, kamu akan menginginkan tidur siang. Dan jangan minta aku mulai membahas soal menikmati penderitaan. Sayang, satu-satunya penderitaan yang aku inginkan adalah melihat penjual taco melewatkan salsa. Terima kasih telah menonton para pencinta kripto. Untuk lebih banyak kearifan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Sampai jumpa. Hai teman-teman hamster tercinta. Pasti semua orang ingin cepat kaya kan? Seringkali kita mendengar bahwa hal itu mustahil dan kita perlu belajar keras dan bekerja banyak untuk menghasilkan kekayaan. Tapi zaman berubah dan cara menghasilkan uang juga berubah. Hari ini aku akan menunjukkan sebuah video yang mengklaim bahwa cepat kaya memanglah mungkin. Ayo kita tonton dan cari tahu bersama apakah ini benar. Yuk, kita mulai. Cara kedua untuk menghasilkan uang dengan cepat hingga terasa ilegal adalah berjualan dalam siklus konversi uang tunai yang cepat. Inilah yang memungkinkanku memperoleh $1.000 di rekening banku. Sekarang, 10 bulan kemudian, aku berhasil mencapai $10 juta dalam penjualan dan meraup 6 juta dalam laba. Bagaimana bisa mendapatkan hingga $10 juta dalam waktu yang singkat? Nah, kami berhasil mendapatkan keuntungan 100 banding 1 dari iklan kami. Dan begitu, kendala bisnis bukan lagi akuisisi. Namun alasannya adalah kami telah menemukan sesuatu yang kusebut akuisisi financial client. Menggunakan uang pelanggan sebagai pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Aku akan mendapatkan pelanggan dengan $100. Dan kali ini ku bilang, bagaimana aku bisa membuat orang ini tidak hanya membayar untuk dirinya sendiri. Tapi poin kedua adalah, aku perlu membuat dia bisa membeli pelanggan berikutnya untukku. Aku ingin dia mengganti uang yang dia keluarkan. Lalu aku butuh pelanggan berikutnya. Jadi aku butuh 100 lagi. Dan kemudian aku perlu memastikan aku mendapatkan kembali pengeluaranku, yaitu 50. Jadi aku perlu menghasilkan $250 dalam transaksi ini, agar kemudian aku dapat menggunakan dolar ini untuk mendapatkan pelangganku berikutnya. Aku suka bagaimana dia menguraikan strateginya, bahkan terlihat agak terancang. Mengenai skemanya sendiri, aku tidak yakin. Secara pribadi, ini mengingatkanku pada skema piramida, tapi aku tidak bisa memastikan karena aku tidak familiar dengan pendekatan semacam itu. Bagaimana dengan kalian, teman-teman? Apa pendapat kalian tentang strategi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Sementara itu, aku akan mencari lebih banyak video keren untuk kalian. Jadi jangan lewatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingatlah, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.